Ada yang mau jelaskan? Yang sudah baca? Untuk sementara? Ada? Ada? Yang di belakang ada nggak? Yang belakang? Iya, silakan. Iya, boleh duduk. Jadi, intertekstual itu merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks lain karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir. Jadi di sini nih intertekstual itu di mana nantinya sebuah karya itu tercipta kembali dari karya sebelumnya. Betul. Namun penciptaan kembali itu tidak persis menyerupai karya sebelumnya. Ya kalau menyerupai berarti plagiat dia. Nah, gitu. Namun mirip gitu. Kemudian dalam penciptaan karya baru tersebut ada yang dinamai dengan hipogram yang menjadi teks atau penjelasannya itu teks yang menjadi latar pembuatan teks baru disebut teks hipogram. Jadi teks sebelum yang aslinya itu
disebut hipogram, Benar. yang merupakan landasan untuk menciptakan karya-karya baru. Kemudian sebuah hipogram teks tidak pernah sepenuhnya diserap ke dalam transformasi teks. Artinya tidak sama seperti yang saya sampaikan tadi, tidak secara menyeluruh, tidak plagiat gitu. Ya artinya bisa saja itu dikurangi, bisa saja ditambah. Jadi enggak bersama gitu loh. Ya. Jadi misalnya Anda baca novel Laskar Pelangi, nonton filmnya. Oh ya di sini enggak ada gitu. Sama dengan hal seperti itu. Oke. Penciptaan teks baru tersebut ada juga yang dinamakan transformasi, di mana merupakan perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Jadi dari teks yang asli ke yang baru itu nanti bisa saja timbul perubahan dalam bentuk, sifat, fungsi, dan unsur-unsur lainnya. Ya ada yang mau nambahkan? Jadi bicara transformasi ini konten kita buat 2 konten. Yang pertama, konten pertama itu Anda mencari 3 skripsi yang bicarakan tentang di perpustakaan. Pustaka saya juga boleh. 3 skripsi, lalu Anda ceritakan skripsi A ini penelitiannya tentang apa? Tentang objeknya apa? Film misalnya, apa ya yang hasilnya, penemuan-penemuannya. Sekaligus Anda menguasai teorinya. Dalam skripsi itu ada teori. Dia ngambil teori dari buku mana gitu. Paham? Saya ulangi lagi. Habis ini kalau Anda tidak ada kuliah, Anda silakan ke perpustakaan. Cari skripsi yang kajiannya interteks. Ya saya nggak hafal, yang di lemari saya ada juga, boleh silakan periksa. Tapi saya lupa siapa pengarang yang apa, karena kan terlalu banyak. Cukup 3, lalu Anda bisa bandingkan ketiga itu. Diceritakan aja dari A, itu konten yang pertama. Yang kedua, mengakhiri kuliah kita, Anda mencari objek kajian Anda, apakah film, novel dengan film. Jadi Anda membandingkan, Anda membedah objek penelitian Anda, penelitian atau konten Anda. Paham? Kalau kebetulan ada film yang Anda download kemarin, kebetulan dia ada naskah novelnya, boleh pakai itu aja. Kalau tidak ada, berarti Anda cari sumber lain. Paham? Ya kalau boleh itu silakan, tinggal Anda cari ceritanya gitu loh. Contoh misalnya Home Alone misalnya. Kita Home Alone. Ada naskah Home Alone, cerita novel Home Alone-nya. Kan Home Alone kan ada cerita juga kan. Sama juga kalau kita cerita yang satu lagi yang terkenal di apa? Kan dari novel juga. Lupa saya. Nenek sihir itu apa? Cerita tentang sihir. Bukan yang dunia. Harry Potter. Harry Potter itu novel segini loh. Tebal loh. Ya kalau misalnya ada memang hobi baca Harry Potter, lalu Anda nonton film Harry Potter, tinggal kan bayangkan aja segini yang kalau kita baca tuh mau 2-3 hari. Kita bisa nonton 1 jam. Itu banyak penyusutan. Gitu. Yang tadi yang dikatakan dalam teori, dalam apa? Informasi yang Anda dapat dari Google itu kan tidak semuanya. Nah, itu membandingkannya gitu. Jadi saya ulangi, khusus interteks ini kita buat 2 konten. Yang pertama, Anda mengkomentari atau mencari 3 skripsi yang bicarakan, yang teorinya menggunakan interteks. Jadi skripsi pertama dia kojoknya apa, siapa yang menulis, lalu apa temuannya, ya hasilnya. Skripsi kedua gimana, skripsi ketiga mana, supaya kita terbuka wawasan kita. Di samping di skripsi itu Anda bisa melihat bandingkan teorinya. Ya, jadi Anda tahu sumber teorinya, dia menggunakan teori siapa gitu. Paham? Yang kedua, konten kedua, karena kita kan udah mengakhiri kuliah, konten kedua itu Anda cari objek yang bisa Anda terapkan teori interteks itu. Oke, paham? Iya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada yang tidak paham tentang interteks? Ada nggak paham nggak tentang interteks?
Ada? Yang di belakang? Ingat ya, ini udah minggu yang kedua. Gitu, ini udah minggu kedua. Ya, kita mengakhirinya minggu pertama, kalau nggak salah November juga ya. Kalau Desember itu minggu pertamanya sampai tanggal 3, Sabtunya. Berarti minggu keempat ini masih November kan? Kita pertemuan keberapa?